Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik 2 faktor ini perlu dimiliki agar asam lambung psikosomatis sembuh. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah 2 faktor ini perlu dimiliki agar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis sembuh. Baiklah teman-teman ya, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya yang disebabkan oleh multifaktor ini memang selain sensasinya juga cukup kompleks ya, maka solusinya pun ya ini banyak jalan ya, banyak jalan yang harus kita tempuh ya, banyak terapi-terapi yang harus kita jalani sehingga bisa menjadi pemulihan yang efektif ya, ketika kita bisa mempraktekkan ya beberapa solusi-solusi atau beberapa tip-tip ya yang sering kita sharingkan. Nah, itu insya Allah akan menjadi lebih cepat membaik teman-teman. Oleh karena itu bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini harus selalu bersemangat ya, selalu bersemangat, kemudian selalu optimis ya bahwa penderitaan yang kita alami itu pasti akan berlalu ya, badai pasti berlalu ya. Artinya ya ini adalah suatu proses ya, proses yang memang harus kita jalani, kita maknai sebagai ujian dari Sang Pencipta ya, untuk kita berproses menjadi lebih dewasa, menjadi lebih baik ya, akhirnya menjadi lebih bahagia. Nah, dengan seperti itu maka ini adalah hikmah yang luar biasa ya, ketika kita memang bisa menerima dengan ikhlas ya, akhirnya kita juga akan mudah melepaskan dengan ikhlas dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah teman-teman semua, khusus pada season kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman, ini adalah 2 faktor ya yang harus kita miliki ya, harus kita terapkan, kita praktekkan, yang insya Allah ketika kita bisa mempraktekkan ini memang akan mempercepat proses penyembuhan, dan bagi yang sudah sembuh ini juga akan menjadi sembuh permanen ya. Tetapi ketika kita memang sering kadang terlena ya, tidak terkontrol diri kita, nah itu yang kadang mudah menjadi, walaupun sudah sembuh akhirnya menjadi kambuh ya, apalagi yang belum sembuh ya, tetapi kita mungkin belum menemukan tip-tip yang harus kita jalani itu yang seperti apa. Nah itu juga kadang akan menjadi susah untuk sembuhnya. Maka dari itu pengalaman dari saya sendiri itu saja hampir sampai 2 tahun ya, 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun lah, itu cukup menyiksa sekali penderitaan itu ya. Nah apalagi setelah saya sharing dengan teman-teman juga ada yang sampai 3 tahun belum sembuh ya, 4 tahun, bahkan ada yang 5 tahun atau lebih juga belum sembuh. Itu juga
ada. Nah ini karena memang kadang kita ya belum menemukan faktor-faktor apa yang harus kita terapkan di dalam kita menjalani kehidupan ini ya. Nah akhirnya itu sekalipun sudah sembuh kadang mudah kambuh seperti itu. Yang kadang sudah merasa sembuh tapi juga kadang belum permanen ya, artinya masih mudah terguncang. Nah itu wajar teman-teman ya, maka dari itu kita lengkapi saja ya apa-apa yang kira-kira menjadikan kita menjadi lebih baik ya, apa salahnya kita istilahnya untuk kita ikuti ya. Jadi pokoknya di dalam kita istilahnya mengarungi kehidupan ini ya, ini kita harus jangan lupa ya, jangan lupa dengan istilahnya ya sejarah penderitaan kita ya. Nah itu yang harus kita jaga sendiri. Tanpa kita menjaga sendiri ya otomatis itu kadang bisa menjadi kambuh seperti itu. Jadi kita jangan mengandalkan orang lain ya, tetapi kita harus punya kiat tersendiri ya demi kesehatan kita diri sendiri itu. Nah untuk itu maka ya secara garis besar ini sebenarnya hanya ada dua faktor ya, yang harus kita miliki. Nah faktor itu apa ya? Ini yang pertama ya, jadi faktor yang harus kita miliki dan kita terapkan ya. Yang pertama itu eling lan waspodo ya. Yang kedua sumeleh nrimo ing pandum. Nah ketika kita bisa menerapkan itu ya, itu insya Allah nanti yang istilahnya belum sembuh juga akan menjadi cepat sembuh ya, yang sudah merasa sembuh akan menjadi sembuh permanen. Nah, itu pengalaman saya itu seperti itu teman-teman ya. Nah mudah-mudahan juga teman-teman mungkin cocok ya sama. Nah itu mungkin bisa sebagai referensi alternatif membantu proses penyembuhan teman-teman semua. Oke ya, saya ingin menjelaskan satu persatu ya. Jadi faktor yang pertama yang harus kita miliki ya, ini adalah eling lan waspodo. Ini bahasa Jawa ya. Jadi artinya itu ingat dan berwaspada ya. Nah ini dalam segala hal ya, dalam segala hal yang harus kita praktekkan ya. Nah itu jadi ini istilahnya apa ya? Ya eling ya. Kita selalu eling, selalu ingat ya, selalu sadar ya, dan mewaspadai. Nah, artinya kita harus ingat dan waspada terhadap hal-hal yang bersifat positif dan bersifat negatif terhadap penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Tentunya ya, yang bersifat negatif kita hindari ya, yang bersifat positif nah ini kita lakukan atau kita tingkatkan. Itu seperti itu teman-teman ya. Nah contohnya ini seperti ini. Jadi ini sebenarnya luas ya, tapi yang pertama misalkan dalam hal seputar makanan ya, karena sering kita ini merasa tidak nyaman ya, bahkan kadang merasa kambuh, ini dipicu dari faktor makanan. Nah maka ketika kita menjumpai makanan atau kita akan makan, nah ini dasar kita adalah harus eling dan waspodo ya. Jadi harus ingat dan berwaspada ya. Nah itu kalau misalkan makanan itu efeknya bagi kita itu positif, nah berarti kita ya makan itu ya. Tetapi kalau misalkan efeknya itu negatif ya bagi kita, artinya negatif itu ya yang kadang dulu masuk kelompok makanan-makanan pantangan. Nah itu berarti kita harus sadar ya, harus eling ya, harus eling. Nah artinya kalau bisa dihindari ya, kalau tidak ya dikurangi ya, minimalisir ya, sehingga tidak menjadi efek negatif di dalam diri kita. Nah itu dalam hal makanan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Ketika misalkan saya mau makan buah ya. Nah kemudian di situ banyak pilihan buah ya. Ada anggur ya, ada jeruk mungkin,
ada mangga, ada pisang. Nah, dari macam-macam itu mungkin ada kelengkeng dan lain sebagainya ya. Itu kita harus milihnya salah satu yang kira-kira itu bagi kita itu berefek positif sehubungan dengan kita punya riwayat asam lambung ketensiatif psikosomatis itu. Nah, tentunya ketika itu ada pilihan itu, nah kalau saya itu ambilnya pisang teman-teman ya, karena pisang, apalagi pisang kepok ya, ini sangat positif, bisa menetralisir asam lambung itu. Nah, artinya itu saya selalu eling ketika mau makan, misal makan buah, nah contohnya adanya itu ya kita ambil itu. Saya tidak mungkin ambil jeruknya ya, atau mungkin kelengkengnya ya itu, atau mungkin mangganya, itu enggak, karena di antara pilihan itu, nah itu yang paling positif itu yang mana, yang paling menguntungkan. Nah, itu namanya eling waspodo teman-teman ya. Termasuk juga makanan-makanan yang lain ya, ketika kita mungkin makan di luar ya di luar, kemudian mungkin sedang ada acara atau apa, mungkin di situ juga banyak pilihan ya, pilihan contohnya di situ lauknya ya, yang ya biasanya banyak ikan ya, ada ikan sapi, ikan kambing ya, ikan ayam, nah kemudian ikan gurame ya. Nah, ini diantara pilihan itu pasti yang di benak saya, yang saya pikirkan kira-kira yang efeknya positif yang mana gitu. Nah, ini namanya eling seperti itu ya. Jadi memilih mengambil yang positif. Nah, kalau saya ya ambilnya yang gerameh ya. Gerameh itu kan ikan air ya, ikan air itu jauh lebih lunak ya, dan kolesterol lemaknya tidak terlalu tinggi. Nah, akhirnya itu menjadi lebih nyaman di perut. Nah, pilihannya itu. Yang saya hindari yaitu tadi yang daging sapi, daging kambing ya, itu saya hindari. Nah, ini namanya eling lan waspodo teman-teman. Nah, ini harus dipraktekkan menjadi kepribadian kita gitu loh, menjadi kepribadian kita, sehingga ya dimanapun kapanpun, nah kita seperti itu. Dengan seperti itu nanti kita akhirnya menjadi lebih baik lah. Yang tadinya mungkin masih suka kambuh, kan kambuhnya karena dipicu oleh contohnya tadi makanan ya, tapi dengan kita sudah healing dan waspodo, nah akhirnya kita menjadi stabil ya, tidak, artinya asam lambung tidak naik, akhirnya menjadi normal. Nah, normal dalam waktu yang panjang, nah ini yang kita menjadi sembuh gitu teman-teman. Nah, itu contoh kecil ya dalam hal misalkan memilih makanan. Nah, kemudian ya termasuk makanan yang lain lah semuanya ya. Nah, kemudian dalam hal yang lain mungkin ya, dalam melakukan kegiatan ya. Nah, ini kita juga harus eling lan waspodo ya di dalam melakukan kegiatan. Contohnya seperti ini ya. Dulu saya pernah ya, jadi ada kegiatan study tour ya. Jadi berwisata lah itu. Nah, ini acara kantor ya, kemudian itu sampai 2 malam 1 hari lah itu. Nah, itu sebenarnya saya itu agak ragu ikut atau enggak seperti itu. Cuma kalau kita ini istilahnya enggak ikut, kadang kita enggak enak ya dengan teman-teman itu seperti itu. Nah, akhirnya saya putuskan ikut ya, walaupun ini masih dalam keraguan-raguan. Nah, setelah itu, nah ketika saya masih ragu-ragu ikut atau enggak, ini artinya kita sebenarnya sedang proses eling lan waspodo ya. Tetapi karena menghormati ya teman-teman yang lain, akhirnya kita memutuskan ikut. Nah, setelah itu dalam proses kita berwisata ya, dalam istilahnya kegiatan keluar kota lah ya, ini tidak masalah, masih bisa mengikuti. Tetapi setelah pulang ya, keesokan harinya itu kambuh teman-teman. Nah, ini efek dari kegiatan yang istilahnya ini terlalu tinggi ya, atau terlalu tinggi sehingga menimbulkan
kecapean lah istilahnya seperti itu. Nah ini juga harus diukur ya, kalau memang kita ini masih ragu ya, jadi ikuti dengan kata hati kita ya. Kalau kata hati kita masih ragu ya lebih baik saya tidak ikut seperti itu. Saya kira kalau terus terang juga teman-teman juga memaklumi, nggak apa-apa itu. Nah itu namanya kita eling lan waspada dengan suatu bentuk kegiatan, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain ya, contohnya pekerjaan, entah itu pekerjaan di rumah, entah itu pekerjaan di kantor ya, atau pekerjaan di mana saja lah. Kalau kita memang sudah merasa capek ya sudah, istirahat dulu, berhenti dulu ya. Nah nanti setelah istirahat cukup ya, tubuh sudah istilahnya sudah segar kembali, nah kita boleh melakukan lagi. Nah itu juga eling lan waspada teman-teman. Jadi mengingat ya, mengingat dan menimbang, itu eling dan waspada ya, mengingat dan menimbang tentang kondisi diri kita. Nah kalau kita selalu seperti itu, yaitu insya Allah nanti kita akan cepat menjadi membaik teman-teman ya. Itu ya, itu contoh dalam hal kegiatan ya, atau termasuk eling lan waspada dalam hal perasaan kita teman-teman, dalam hal kejiwaan kita, psikis kita ya. Jadi pikiran, emosi, perasaan, nah ini juga kita harus selalu sadar diri ya, eling ya, harus eling, harus mengingat dan menimbang itu. Nah contohnya ya, misalkan pada suatu saat ya kita mungkin terjadi ya diskusi atau terjadi komunikasi tapi yang mungkin agak menegangkan ya, apalagi sampai marah-marah. Nah itu juga kita harus sadar ya, harus sadar dengan kesabaran yang tinggi mungkin ya, ini juga demi ya demi ingat dan menimbang ya tentang kondisi kita ya. Jadi kita kan sudah tahu ya, karena kadang dengan emosi yang tinggi, nah apalagi sering, nah kemudian juga kadang akan memicu kambuh. Nah maka dari itu kita sadar diri ya, sadar dengan tingkah laku kita, dengan perasaan kita, dengan pemikiran kita. Wah kalau begini nih tidak menguntungkan, ini tidak positif ya, jadinya nanti efeknya negatif. Nah itu berarti kita harus kurangi. Yang tadinya mungkin kita mau marah-marah ya kita bersabar, kita istilahnya menjadi slowing down ya, jadi kita setel rendah lah ya emosi kita, jadi nge-slow gitu teman-teman. Nah dengan seperti itu nanti jauh akan menjadi lebih damai jiwa kita ya, menjadi lebih damai, lebih nyaman, lebih tenang ya. Nah akhirnya asam lambung itu cenderung akan stabil ya, asam lambung cenderung akan stabil, dan pikiran juga bisa berpikir jernih ya, karena tidak dipisu dengan masalah-masalah yang mengundang emosional mungkin ya, atau masalah-masalah yang menegangkan pikiran-pikiran kita. Nah itu juga akhirnya psikosomatik itu juga tidak akan timbul. Akhirnya kita menjadi lebih damai, lebih nyaman ya, lebih tentram. Nah itu yang kita cari itu seperti itu teman-teman ya. Jadi pokoknya kita selalu eling lan waspada teman-teman ya. Jadi selalu mengingat dan menimbang tentang tingkah laku diri kita, tentang perasaan kita, itu harus ditemukan begitu teman-teman ya, harus ditemukan. Jadi jangan egois ya, jangan egois, kemudian jangan maunya perfect ya, perfeksionisme ya, kita maunya apa-apa yang lebih lah ya, yang lebih, yang maksimal ya, itu jangan ditarget ya. Jadi kita nge-slow saja, jadi slowing down itu seperti itu. Oke ya, itu yang seputar eling lan waspada teman-teman. Jadi kita harus selalu eling lan waspada, itu yang pertama ya. Jadi faktor ini yang harus kita miliki ya. Jadi memang kita harus merubah sikap teman-teman ya. Jadi hikmah dari
ini asam lambung kita inisiatif psikosomatis tanpa kita merubah diri, ya nanti posisinya akan ajik saja seperti itu ya, akan biasa saja ya. Maka dari itu kita harus merubah diri itu, yaitu dengan cara melalui eling lan waspodo, selalu mengingat dan menimbang, itu seperti itu. Oke, itu faktor yang pertama. Dan faktor yang kedua yaitu sumeleh nrimo ing pandum ya. Sumeleh nrimo ing pandum itu selalu bersyukur apa adanya ya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Nah, ketika kita bisa menerapkan hal ini ya, ini juga jauh akan menjadi lebih normal asam lambung kita ya. Karena yang namanya apa ya, ya sesuatu ketika kita awali dengan syukur ya, ini kan selalu bersyukur apa adanya. Nah, apa adanya ya, apa adanya tentang diri kita ya. Walaupun diri kita merasa mungkin belum fit 100% ya kita syukuri saja. Sekalipun yang masih ada sensasi, ya tetap kita bersyukur saja ya. Pasti nanti akan ada hikmah yang terbaik. Nah, ketika kita bisa mensyukuri ya, barang siapa itu selalu bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Nah, nikmat akan ditambah ketika orang itu masih merasa sakit, nah maka akan disembuhkan ya, tambahnya jadinya sembuh, itu seperti itu teman-teman. Maka dari itu kita selalu bersyukur apa adanya ya, apa adanya dengan kondisi diri kita terima dengan tulus dan ikhlas ya. Tulus dan ikhlas ya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Yang namanya pasrah dengan tulus dan ikhlas itu tidak punya keinginan ya. Pokoknya kita nggak mau tahu apa-apa ya, tidak ingin apa-apa. Pokoknya jiwa dan raga ini kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa ya. Karena segala sesuatu itu atas izin Sang Pencipta. Nah, maka dari itu ya udah kita pasrahkan saja. Nah, ketika kita memang bisa pasrah dengan tulus dan ikhlas ya, nah itu akhirnya kita akan menjadi enak ya, menjadi enak, menjadi damai ya, menjadi nyaman. Sekalipun masih ada mungkin sensasi juga akan cepat menghilang karena sudah kita lepaskan, sudah kita pasrahkan, itu seperti itu ya. Jadi pokoknya kita berharap tinggal kebahagiaan yang ada, itu seperti itu saja ya. Dengan seperti itu ini akan merubah mindset pikiran kita ya. Jadi memang untuk merubah mindset pikiran kita ini harus diawali dengan kata-kata ya, dengan perbuatan. Nah, yang kita realkan yang kita terapkan dalam sikap kita sehari-hari. Nah, kalau kita bisa merubah tentang sikap kita itu, nah nanti akan mudah ya, akan mudah merubah mindset itu, bahkan secara otomatis ya, secara otomatis akhirnya akan mindset itu menjadi positif. Nah, karena pikiran kita menjadi positif sehingga tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi psikosomatik ya, akhirnya asam lambung menjadi lebih normal. Ketika asam lambung menjadi lebih normal, tidak terjadi GERD, ya sudah kita sembuh teman-teman. Jadi intinya itu ya. Jadi ada dua faktor yang harus dimiliki dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama eling lan waspodo, kedua sumeleh nrimo ing pandum. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.